Pemirsa Kementerian Dalam Negeri saat ini mengkaji rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemda. Urgensi perubahan Undang-Undang Pemda dipicu munculnya undang-undang baru antara lain Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir di studio bersama kami Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Dr. Halilul Khairi. Pak Halilul, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog NTV Today. Dan kita bicara soal Undang-Undang Pemda. Sebenarnya kita perlu tahu dulu, awal inisiasi Undang-Undang Pemda itu sebenarnya dilatar belakangi oleh apa dan apa tujuannya? Oke, terima kasih Mas. Undang-undang pemerintahan daerah itu untuk mengatur tentang eksistensi daerah otonom. Oke. Daerah otonom itu adalah pengakuan terhadap masyarakat daerah lokal untuk mereka menjadi suatu badan hukum publik yang berhak mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya urusan-urusan pemerintahan tidak diputuskan oleh pusat semuanya, tapi diputuskan oleh rakyat di daerah. Maka perlu diatur keberadaan daerah otonom, pemerintahan daerahnya, kemudian kewenangan yang boleh mereka lakukan, serta pembiayaannya, personil, sampai hubungan antara pusat dan daerah. Baik, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemda ini, kalau saya salah tolong koreksi Pak Halilul, di Undang-Undang 23 tahun 2014, sejak diberlakukannya saat itu sampai sejauh ini, bagaimana peran dari Undang-Undang Pemda tersebut? Secara umum cukup baik ya. Pemerintahan daerah punya kekuasaan atau kewenangan otonomi yang cukup luas. Baik. Dan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada DPRD, ada kepala daerah, sudah menjalankan fungsi sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. Meskipun dalam beberapa hal ada yang belum memuaskan dan belum memadai. Gitu ya. Baik. Tapi kalau kita bisa rinci beberapa hal itu yang mungkin bisa masyarakat sama-sama mengawal, apa yang belum terimplementasi secara maksimal dari Undang-Undang Pemda ini? Sebetulnya Undang-Undang Pemda itu sama dengan kita cerita tentang 2/3 Republik Indonesia. Karena 2/3 urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Mereka lah sebetulnya melaksanakan pelayanan dasar dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang belum berjalan secara maksimal? Misalnya dari sisi penyediaan layanan dasar. Jalan masih banyak yang rusak. SD, SMP, SMA, angka partisipasi murninya belum memadai. SMA misal baru 62%. Begitu juga ngusil di bidang air minum, baru sekitar 76-79%. Artinya layanan yang diberikan oleh Pemda sebagai salah satu wujud otonominya itu belum berjalan maksimal. Nah, dimensi lain juga masih faktor penyebab lain yang harus kita dalami adalah kemampuan fiskalnya. Daerah itu memang masih sebagian besar bermasalah dari sisi kebijakan fiskal. Nah, itu juga tidak semata-mata implementasi oleh daerah yang kurang bagus. Kita juga harus mereview jangan-jangan kebijakan nasional yang memberikan itu kepada daerah juga perlu kita tinjau ulang. Baik, dari beberapa hal yang menurut Pak Halilul berdasarkan data ini belum terimplementasi dengan maksimal seperti jalan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau kita runut sebenarnya hambatannya ini berasal dari mana sih? Apa mungkin dari beberapa pihak yang memang seharusnya membantu untuk memaksimalkan program beberapa yang tadi Pak Halilul sebutkan? Hambatan yang paling nyata apa, Pak? Yang paling mendasar adalah soal finansial, soal fiskal. Kemampuan daerah dalam membiayai dan menyediakan layanan tersebut. Gitu. Meskipun memang dalam konteks lain, misalnya daerah bisa juga melaksanakan beberapa kreativitas ya untuk melibatkan pihak swasta dan lain sebagainya. Namun tulang punggungnya itu sebetulnya anggaran daerah. Nah, anggaran daerah ini tadi asalnya dari mana? Asalnya dari penyerahan dari pusat. Nah, pusat menyerahkan sejumlah pendapatan untuk dikelola oleh daerah. Nah, itulah yang akan bisa dilakukan oleh daerah membiayai urusannya tadi. Dan mereka sifatnya close list. Mereka tidak boleh mencari pungutan di luar itu. Mereka hanya boleh yang diatur oleh pusat itu. Nah, dalam menjalankan itu memang ada sebagian daerah mungkin belum maksimal mungutnya. Memang sebagian daerah kondisi karakteristik potensi ekonominya memang segitu gitu. Nah, sehingga keterbatasan anggaran yang dimiliki itu membuat mereka juga tidak bisa memberikan layanan secara maksimal. Meskipun sebetulnya
mungkin bisa kreativitas lain dicari, tapi mungkin tidak semua daerah bisa melakukan itu. Baik, kita kembali ke fokus rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Kalau tadi di awal saya sudah menyebutkan 3 undang-undang ya, Pak Hailul. Kalau keliru tolong dikoreksi. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 2023, dan ada Undang-Undang Nomor 1 2022. Ya. Nah, dengan hasil ataupun dengan terbitnya 3 undang-undang ini, apakah ada pertentangan dengan Undang-Undang 23 Nomor 2 Tahun 2014 sehingga revisi itu mendesak dilakukan? Oh iya, 3 undang-undang itu terutamanya soal pembagian urusan, pembagian kewenangan. Jadi 3 undang-undang itu mengandung norma substansi yang mereduksi kewenangan daerah. Sehingga kewenangan daerah yang ada di Undang-Undang Pemda itu sudah tidak selaras lagi dengan 3 undang-undang tersebut ya. Nah, oleh sebab itu perlu menyesuaikan. Meskipun di luar 3 undang-undang itu banyak faktor lain yang harus kita sesuaikan berdasarkan evaluasi. Misalnya tadi soal kinerja pembangunan daerah yang tadi kurang begitu maksimal itu. Kita harus mereview juga soal bagaimana pengawasannya, bagaimana pembinaannya, lalu bagaimana juga soal diskresi mereka dalam sisi finansial, apakah kita bisa berikan kelonggaran dan seterusnya. Jadi faktor lain juga selain ketiga undang-undang itu juga banyak hasil evaluasi empirik terhadap pelaksanaan selama 10 tahun itu yang mendorong seharusnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya bertentangan atau tumpang tindih sehingga Undang-Undang 23 2014 ini tidak bisa berjalan secara beriringan dengan 3 undang-undang yang lain yang tadi? Kalimat yang tepat kalau dibilang dia tumpang tindih enggak, tapi lebih kepada tidak sejalan. Tidak sejalan karena Undang-Undang Pemda misal menyerahkan urusan itu ke provinsi, Undang-Undang Nomor 3 tadi misal Minerba itu ditarik ke pusat gitu. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, misal perizinan itu ada lebih kurang 13 perizinan yang Undang-Undang Pemda itu meletakkan ke daerah provinsi dan kabupaten kota, di Undang-Undang Cipta Kerja itu dijadikan kewenangan pusat. Nah, itu menjadi norma di Undang-Undang Pemda tidak selaras lagi dan norma yang ada di undang-undang itu. Nah, itu kemungkinan terjadi nanti konflik kepentingan dalam memahami itu gitu. Baik. Mungkin lebih jelasnya masyarakat juga perlu tahu salah satu contoh misalkan jika memang Undang-Undang Nomor 361 ini berjalan beriringan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, apa implikasi yang nyata dirasakan jika tidak ada revisi dari Undang-Undang 23 ini? Kalau tidak direvisi, tadi terjadi ketidaksinkronan. Nanti dari persepsi teman-teman misalnya di Minerba itu sudah paham bahwa itu adalah kewenangannya pusat. Nah, lalu dalam pelaksanaannya misalnya itu nggak bisa pusat menjalankan langsung ke daerah itu. Minta lagi kepada provinsi untuk menjalankannya juga. Provinsi bilang ini kan bukan kewenangan saya lagi. Tapi pusat bilang, yo tolong bantu dong, kami nggak punya lembaga di daerah itu. Sehingga akhirnya keluarlah Perpres menjembatani itu. Tetapi itu ya kurang begitu sinkron karena kewenangan ditarik dan undang-undang mestinya diturunkan kembali dengan undang-undang. Karena Perpres itu tidak bisa mencabut undang-undang kan kira-kira begitu. Sehingga kalau sekarang dalam pelaksanaannya itu tidak sinkron juga sebetulnya antara yang ada di Undang-Undang Minerba dengan pelaksanaan nyatanya. Akhirnya dijembatani dengan Perpres. Nah, itu contoh. Sehingga dalam implementasi ini tidak selaras betul antara norma di Undang-Undang dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, itu kita akan pilih di revisi. Mau milih yang mana nih? Mau tetap di 23, kembali semula, atau tetap kayak Undang-Undang Minerba? Tetap Undang-Undang Minerba, nyatanya sekarang Kementerian SDM tidak bisa melakukan pengawasan tambang di seluruh Indonesia dan kembali menyerahkan ke Pemda. Padahal Undang-Undang Pemda yang dulu memang kewenangan mereka sudah ditarik dengan Undang-Undang Minerba ke pusat. Pusat kok balikkan lagi. Nah, ini salah satu contoh kurang sinkron. Baik, dari 2014 ke 2024, which is itu udah 10 tahun berlangsung Undang-Undang Nomor 23 ini. Nah, saya mau tanya Pak Hailul, seberapa besar manfaat dari pemberlakuan Undang-Undang 23 2014 selama 10 tahun ini? Dan apakah itu menambah kebermanfaatan masyarakat jika Undang-Undang 23 2014 ini direvisi? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa NTV Dialog Today masih akan kembali sesaat lagi.